Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari grupnya Bakri dan beberapa yang di request. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh Raja, ke-8 Pico, ke-9 Tris, dan terakhir Asa. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup di harga 168, menguat tipis 1,2%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bumi menurut saya ini susah untuk tembus 170. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi peluangnya bisa masih lanjut turun. Ini dia retest sebentar untuk sepertinya melanjutkan penurunan ya. Untuk Bumi hindari dulu ya. Kecuali nanti kalau dia udah di 170 ke atas, 170, 172 itu baru bisa Bapak Ibu perhatikan lagi. Di bawah itu mending hindari dulu ya. Menurut saya seperti itu. Karena dia minggu lalu sudah membentuk lower high di 180, 179. Terus minggu ini kalau besok dia malah koreksi merah, berarti dia membentuk lower high lagi di 169, 170 dan arahnya ke bawah karena ini dia di dalam downtrend channelnya. Seperti ini pergerakannya. Ini dia sudah membentuk bahkan 3 lower high. Sebelumnya 187, terus kemudian 180, terus kemudian di 170. Kalau gagal menembus 170 besok ya, besok harus tembus dia. Cuman kelihatan nih, lihat volume naiknya itu berkurang, lemah ya. Tapi kita lihat aja ya, siapa tahu ada buying power, tiba-tiba asing juga masuk di ISG besok, ditarik naik hijau pekat ya, bisa aja terjadi. Cuman hati-hati kalau Bumi gagal menembus 170, potensi arah lanjut turun. Targetnya bisa malah ke 140 nutup gapnya ini. Ya, gap semenjak Oktober tanggal 4 itu. Ini arahnya untuk Bumi. Kalau dari swing low ke swing high bisa hitung dengan Fibonacci retracement juga bisa seperti ini. Nah, itu arahnya ya 150. Tapi kalau dari bawah sini nih arahnya 140 ya. Ya, pokoknya 150 140 itulah arah untuk Bumi kalau belum ada momentum. Jadi seperti itu aja untuk Bumi, tapi kelihatannya juga dia itu turun dengan low volume kecil. Cuman takutnya dibawa turun dulu, nanti baru ditarik lagi dari bawah ya, dari 150 140 itu. Kita lihat aja bagaimana pergerakan Bumi. Tapi untuk sekarang menurut saya juga belum ada inflow di Bumi dan ya ISG lagi sepi banget ya, di bawah 10 triliun itu luar biasa tuh sepinya. Jadi mungkin pada liburan kemungkinan juga Bumi nggak kemana-mana. Kalaupun teknik rebound biasa, belum ada sentimen juga. Ya kalau mau trading pendek cari 1% sampai 3% ya bisa aja tektok-tektok untuk Bumi. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham kedua. Ada BRMS yang ditutup di harga 162, menguat tipis 0,62%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya BRMS hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRMS lihat kan terus membentuk lower high lower low dan ini semakin lemah dia turun. Mungkin nggak mantul di 160. Kalaupun mantul ya paling 170 itu maksimal dan tetap arahnya potensi bisa turun. Ya jadi BRMS juga udah nggak ada momentum karena dia sudah membentuk lower high lower low, jadi hindari dulu lah. Nggak ada kekuatan naik terbatas ya. Kalau mau trading cepat cari 2% 3% ya bisa aja dengan cara scalping ya, lihat momentum. Nah bagaimana melihat momentum, melihat bid offer itu ada di kelas scalping Borneo Trader. Kalau tertarik belajar bagaimana menganalisa chart, bagaimana menganalisa bid offer, bagaimana tahu di mana titik entry yang bagus untuk scalping, itu bisa join di kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana melihat bandarmologi ARB Hunter ya. Kalaupun nggak bisa scalping, mana-mana saham yang bisa bangkit dari ARB itu juga diajarin di kelas scalping. Kalau tertarik bisa join ya. Klik link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar yang saya sematkan. Jadi seperti itu untuk BRMS. Memang doji ya, mungkin ada rebound ya bisa aja besok dikasih Jumat ceria, tapi ya rebound terbatas lah ya, maksimal menurut saya sih 3%, 5% itu terlalu tinggi. Kalau 5% ya 3% mungkin bisa, tapi ya siap-siap stop loss kalau dijebol 160. Cut lossnya sekitar 2%, 3% juga. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 296 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di bakal sebaliknya NRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NRG kondisi seperti ini mungkinkah double bottom? Ya,
Pokoknya jangan turun dari 288 itulah untuk energi ya. Kalau turun dari itu ya udah siap-siap lanjut downtrend. Koreksi ABC-nya juga gagal karena ini kelihatan kan dia tuh gagal menembus area 320. Sempat mencoba tembus terus kemudian dikasih sinyal jelek ya, hammer terbalik dan terus turun. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dia false break cut loss dulu, lihat, dan akhirnya dia turun kan. Jarang-jarang juga dia pasti naik ya. Biasanya hammer terbalik turun. Jadi seperti itu untuk energi. Harga sekarang masih bisa spek buy ya. Kalau mau stop loss di bawah 288 silahkan aja ya. Cuman belum menarik. Walaupun memang volume meningkat. Cuman nih ekor panjang dari atas berarti seller masih kuat dari atas. Jadi sebaiknya wait and see aja dulu lah untuk energi. Ini bisa gagal nih pola koreksi ABC-nya ya. Karena juga energi ini kan saham repo di maintain sama broker atau yang repoinnya energi. Seperti itu untuk energi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Dewa yang ditutup menguat 1,96% ke harga 52. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Dewa diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Dewa mending hindari ya. Ngapain cari profit di saham yang under 55? 55 itu minimalnya ya, masih bisa entry kalau di 55 ke atas. Kalau di bawah 55 mending hindari lah ya daripada ngantri. Memang risknya kecil. Kalaupun dia ARB, paling Bapak Ibu ruginya 4% dari harga sekarang. Tapi menunggunya itu, nunggu dia naik, nggak tahu kapan. Memang kalau Bapak Ibu melihat histori sebelumnya, dia bisa naik tinggi ya. Turun ARB lagi naik tinggi ya. Kalau siap dengan skenario terburuk, misalnya hilang delisting sahamnya, Bapak Ibu siap dengan resiko itu, silahkan aja beli ya. Nggak ada yang salah di market nih. Jadi seperti itu untuk Dewa. Menurut saya kalau untuk trading cepat, hindari dulu lah. Kecuali Bapak Ibu punya info A1 yang bener-bener mau nanti tahun depan ditarik naik mungkin pas pemilu, ya silahkan aja. Tapi ingat resikonya, resiko terburuk delisting dan sahamnya hilang. Itu aja. Jadi seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 72 menguat 9,09%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BNBR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBR mantul dari 65 tiba-tiba ditarik naik ya. Memang indikasinya dia koreksi volume kecil ya 2 hari terus langsung ditarik ya. Seperti analisa saya sebelumnya, kalau Bapak Ibu nonton di grup Bakri itu stop lossnya di 63, pokoknya dia tutup di bawah 64 65 tuh tinggalin, dan ternyata dia itu low-nya kemarin tuh di 65, habis tuh hari ini ditarik naik. Jadi seperti itu. Apakah ini mungkin pola pattern break dan dia naik lebih tinggi? Ya apapun bisa terjadi. Cuman ya itu kuncinya, BNBR ini jangan turun dari 65. Tutup di bawah 65 tinggalin. Ya tapi harga sekarang udah ketinggalan lagi ya Bapak Ibu, udah naik tinggi, takutnya besok malah merah. Ini kan pernah dia naik tinggi 10%, esokannya malah dibawa turun lagi. Bisa jadi naik tinggi, besokannya merah lagi ya. Pokoknya kalau beli BNBR ini belinya di support, jangan beli saat hijau. Kecuali Bapak Ibu scalping, lihat momentum buy on break, melihat bid over ya bisa. Cuman kalau untuk swing mending hindari beli di buy on break ya, belinya di support aja. Seperti itu untuk PNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 162 menguat 0,62%. Kalau dia transaksi asing net sell. Dan kalau dia dari broker sebenarnya BP nggak ada akumulasi distribusi ya, seimbang aja nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BP ya arahnya ke bawah ya. Udah selesai juga. Ini mungkin gak dia membuat untuk swing low ya. Kuncinya 170. Nggak mampu tembus itu, siap-siap dia masuk di dalam downtrend channelnya. Itu aja, dia akan membentuk downtrend channelnya. Seperti ini. Pola saham itu pasti berulang. Nih neckline kan 170, kalau gagal dia naik sedikit, gagal turun. Ya siap-siap seperti ini. Support kuatnya tren jangka pendek itu 155 ya sampai 153 itu area support kuatnya. Jebol itu ya tinggalin, itu neckline double bottomnya. Jadi seperti itu untuk BP. Cuman ini juga saham repo ya, sahamnya juga di maintain ya. Kalau saya lihat sih naik-naik terbatas saja, tapi kita lihat aja tembus nggak 170. Kalau bergerak di atas 170 cukup bagus untuk BP. Selama di bawah 170 ada peluang dia di dalam downtrend channelnya dan terus turun bisa lebih dalam. Jadi seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Raja yang ditutup di harga 960 menguat 1,58%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Raja
ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Raja sudah hampir 3 minggu dia konsolidasi. Menurut saya loh ya, ini bisa jebol nih. Support 950-nya jebol dan targetnya 880 900. Jadi menurut saya juga hindari dulu. Memang volume meningkat ya di area dia konsol. Cuman takutnya dibuang. Tiba-tiba dibuang ya. Kuncinya ya harus lewat 980. Titik aman pertamanya dia bergerak di atas EMA 20-nya nih. Dan selama di bawah EMA 20 untuk Raja berpeluang ke 900 melanjutkan penurunan sampai 880. Jadi harga sekarang kalau nekat beli stop loss. Kalau pakai stop loss ya di bawah 950 tuh stop loss aja. 940, 945 udah tinggalin aja. Kan sering terjadi itu. Konsolidasi tiba-tiba dibanting turun. Coba Bapak Ibu perhatikan saham-saham yang di atas konsol tiba-tiba dibanting turun. Ini memang dia konsol naik ya. Cuman ini kan dia di bawah support resisten 980. Jadi hati-hati lah kalau untuk Raja menurut saya juga masih akan ada penurunan ya. Jadi masih bisa peluang ke bawah. Tapi kembali lagi disclaimer on. Walaupun memang MACD-nya sudah ada sinyal mengarah ke atas nih. Golden Cross. Ya kita lihat aja besok kalau tembus 980 ya ada peluang untuk ke atas ya. Yang penting bergerak di atas 980 dan hati-hati kalau turun dari 950 untuk Raja. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Pico yang hari ini. Ini biasanya besok ada panic selling nih. Ya, biasanya ada buangan besok kita lihat aja. Menarik nih untuk besok ya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sembarinya, Pico ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pico ini dia berhasil rebound setelah konsol lama di bawah. Dengan kondisi seperti ini, dia itu mantul dari 230 ya neckline-nya dulu. Gambarannya ini kan pasti Bapak Ibu suka nih saham yang naik-naik tinggi nih ya. Biasanya yang mau hobi main-main trading cepat, scalping, ya ini menarik ya untuk Pico. Dan kondisi seperti ini pakai aja supportnya 280. Jadi kalau dia retest sebentar koreksi nggak masalah. Yang penting tetap di atas 280. Kalau jebol itu ya tinggalin. Di bawah 270 bisa aja tinggalin ya. Pokoknya di bawah EMA 20 tutupannya tinggalin aja. Nanti EMA 20 ini kan pelan-pelan mengarah ke atas. Targetnya kemana untuk Pico? Kalau kondisi seperti ini menurut saya kalau memang benar mau ditarik naik sama bandarnya 380 378 itu. Dia akan menutup gapnya dan akan menguji EMA 60-nya ini. Peluang besar menguji ya untuk Pico. Apakah ini koreksi ABC dan dia lanjut naik ya kita lihat aja. Cuman kan sudah konfirmasi break nih. 280, 270 itu pakai aja supportnya itu ya. Pokoknya Pico kalau gagal bertahan di atas 280, 270 itu gagal. Itu aja ya menurut saya. Jadi seperti itu. Menarik nggak? Masih menarik. Kalau ditarik naik lagi karena ledakan volume juga cukup signifikan, semestinya sih lanjut. Targetnya itu 380 atau terdekat 350 dulu. Ya, untuk Pico dan jangan turun dari 280. Seperti itu. Dan ini disclaimer on saham high risk. Seperti itu untuk Pico. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tris yang hari ini juga menguat 14,28% ke harga 240. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker sembarinya Tris ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tris juga lanjut rebound dan ya dia akan menguji resisten kuatnya di 260 250 itu. Dan kalau itu ditembus siap-siap bisa jadi kembali akan uptrend. Ini kan dia semenjak Desember 2021 setahun yang lalu 2 kali uji gagal dan ya ini uji ketiga kalinya. Kalau tembus sih siap-siap uptrend ya karena dia sudah membentuk swing low di 180 cukup dalam swing low-nya. Ya siap-siap lah ke atas untuk Tris ya. Menurut saya sih arahnya ke atas nih. Peluang besar akan uptrend. Seperti itu untuk Tris. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ASA yang ditutup di harga 97 menguat tipis 1,04%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sembarinya memang ASA masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ASA juga volume meningkat ya 2 hari dan ya masih konsolidasi kondisi seperti ini. Supportnya bisa pakai 90 itu aja ya. 92 itu support dengan target kenaikan. Kalau ini jalan ya 110 nutup gap terdekatnya ini dulu ya 112 110 itulah ya. Untuk ASA ini menarik juga untuk di pas trade besok diperhatikan aja karena volume meningkat ya. Semoga aja ada tarikan lagi ya ke atas dengan target 110 untuk ASA. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, volume meningkat 2 hari. Semestinya sih ada tarikan ya. Lihat pola-polanya.
Ini dia kalau dia membentuk candle hammer terbalik tapi volume besar, besokannya bisa ditarik naik lagi. Ya, polanya nggak masalah lah ya. Yang penting nggak jebol 95 atau 92 tadi pakai. Dari harga sekarang ya stop lossnya sekitar 7%. Target profit minimalnya 110 itu udah 13% kan lumayan. Seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Untuk Asa cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.